Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MTS non Ampel kelas 8. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, hari Rabu tanggal 18 November, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertatap muka atau beraktivitas belajar mengajar. Pada hari ini adalah mapel Al-Quran hadis. Kalian buka bukunya masih di bab 3, yakni kebahagiaan si yatim adalah kebahagiaanku. Ya, kemarin sudah kalian catat ya, surat Al-Ma'un dan juga surat Al-Kausar. Perlu ketahui di sini diterangkan bahwasanya surat Al-Ma'un dan surat Al-Kausar itu sama-sama merupakan bentuk surat yang mengungkap informasi bahwa kaum muslimin harus mempunyai dan selalu menumbuh kembangkan sikap kepedulian sosial kepada orang lain. Nah ini. Jadi kita dianjurkan untuk peduli kepada orang lain. Jadi tidak mengurusi diri sendiri, tapi kita melihat di lingkungan sekitar. Ya. Kalau di surat Al-Kausar, bentuk kepedulian sosial kita adalah dengan berbagi melalui menyembelih kurban. Jadi kalau kita mampu, kita sembelih kurban untuk dibagikan kepada warga setempat yang membutuhkan, ya, yang mungkin setiap tahun atau mungkin jarang makan atau daging atau tidak pernah sama sekali. Ya, maka dari itu kita yang mampu kita dianjurkan untuk berkurban. Di surat Al-Kausar itu bentuk kepedulian sosial kita adalah berkurban. Kemudian di dalam surat Al-Ma'un sama, merupakan bentuk kepedulian sosial kita. Situ diterangkan kepada anak yatim. Jadi kita harus berbagi. Kenapa? Karena anak yatim tidak ada yang membiayai. Maka kalau kita mampu, kita punya, kita berbagi. Supaya apa? Supaya mereka merasa senang, kebutuhannya dipenuhi. Itulah ajaran Allah melalui Rasulnya. Bahkan tercatat di dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quranul Karim. Ya, itu merupakan bentuk sosial. Bahasanya manusia adalah makhluk sosial. Pasti kita pun meskipun kaya butuh orang lain. Ya. Dan di sini diterangkan lagi bahwasanya kalau di atas ini, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi intinya kita tidak akan meroleh kebajikan sebelum kita menafkahkan sebagian harta yang kita cintai atau kita berbagi. Ya. Di ayat yang lain, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan
ganjaran atau pahala bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, maha mengetahui. Secara garis besar intinya apa? Kalau orang itu suka berbagi, suka berinfak, ikhlas karena Allah, insya Allah orang itu tidak akan mengalami kebangkrutan atau mengalami kemerosotan. Yang penting adalah ditata niat, ikhlas berbagi karena Allah. Insya Allah Allah akan menggantikan, melipat gandakan yang lebih. Maka dari itu, pembelajaran kali ini kita belajar untuk berbagi mulai dari yang terkecil. Jika ada pengemis di rumah, kita berikan sedekahnya. Ya, itu harapan atau bentuk hasil belajar kita. Jadi belajar itu butuh apa? Butuh praktek. Prakteknya apa? Kita berbagi. Kalau kita punya uang, mungkin kita mengumpulkan uang saku, ada 500, ada 1000, ada 2000. Ya, jika ada mungkin di rumah kita atau teman kita yang membutuhkan, kalau kita punya, ya kita berbagi. Ya, jadi mungkin butuh ada ada pengamen, ya, atau orang minta-minta, ya kasih semampunya 500 atau 1000, ya itu tergantung dari kemampuan kita. Maka itu kita terapkan, kita praktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian itu tugas kalian bisa dikerjakan di LKS itu halaman 56, ya. Halaman 56 uji kompetensi 3, ya. A dan B. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.